Aprilia, saya akan menjelaskan tentang materi linguistik. Satu, apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari suara-suara manusia secara umum. Fonetik dibagi menjadi 3 menurut penciptaannya, yaitu artikulasi, transmisi, dan persepsi dari suara itu sendiri. Fonem adalah unit terkecil yang membedakan makna bahasa dan menjadi unit organisasi fonologi itu sendiri. Contoh dari kata fonem adalah I di kata English dan G di kata Germany. Nomor 2, apa itu morfem? Unit terkecil yang punya arti atau makna dan fungsi gramatikal dan dapat diuraikan biasa diketahui sebagai morphemes. Free morphem adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah kata yes. Bond morphem adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu tergabung dalam kata. Contohnya seperti an di kata untold dan sebagainya. Inflectional morphem adalah morfem yang tidak menyebabkan perubahan kelas kata dan makna kata. Nomor 3, apa itu semantik, konotasi, dan homofon? Semantik adalah ilmu yang mempelajari arti dari kata frasa dan kalimat. Homofons adalah kata yang berbeda, tetapi pengucapan yang sama, dengan pengejaan yang berbeda, contohnya seperti floor dan flower. Dan connotation adalah makna dari kata yang sebenarnya. Nomor 4, apa itu pragmatik? Pragmatik adalah bahasa yang tersirat dan artinya bisa diatur sesuka pembicara itu sendiri. Contoh dari kata pragmatik adalah ruangan ini sangat gelap, dan kata itu pembicara bermaksud untuk menghidupkan lampu. Nomor 5, variasi bahasa dari ranah sosial. Domain sosial terdiri dari ras, agama, suku, usia, dan status. Sosiolinguistik adalah studi tentang efek dari setiap aspek dan masyarakat tentang bahasa. Nomor 6, dari ketiga konsep tersebut, saya memilih konsep semiotik, yaitu konsep dari signifier dan signifieds. Sign adalah ilmu yang mempelajari tanda. Signifier adalah ilmu yang mempelajari keberadaan dari suara, gambar, dan kata. Signified adalah konsep dari membayangkan sesuatu. Dari ketiga konsep di atas meliputi arti dari icon, simbol, dan indeks. Menjelaskan bahasa menurut saya yang menarik. Nomor 7 adalah bahasa gaul. Bahasa gaul adalah penggunaan bahasa yang divariasi dari bahasa Indonesia, bersifat kreatif dan singkat, yang digunakan pada kegiatan non-formal pada ranah kelompok tertentu dan hanya dapat dimengerti dalam lingkungan pergaulan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi berkembang sangat pesat berakibat pada kalangan anak muda yang banyak menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak juga kalangan remaja yang hanya ikut-ikutan dalam memakai bahasa gaul. Karena penggunaan bahasa gaul yang marak dan menjadi bahasa primadona oleh kalangan remaja, maka akan menyebabkan dampak terhadap bahasa Indonesia. Terdapat 2 dampak yaitu akan ditemui, yaitu dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan bahasa gaul. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul yang sangat diminati oleh kalangan remaja dapat mengakibatkan sulitnya dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sesuai dengan kaidah kebahasaan, bahasa gaul dapat menyingkirkan eksistensi bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi tersisihkan. Dengan menggunakan bahasa gaul yang berkelanjutan akan mengganggu pendengar karena tidak semua orang tahu arti dari bahasa gaul yang disampaikan atau menjadi kebiasaan dalam berbicara dimanapun dan kapanpun, bahkan menyulitkan pembicara pada saat kegiatan formal karena terbiasa menggunakan bahasa gaul. Kemudian, dampak positif yang akan didapatkan dari menggunakan bahasa gaul adalah kalangan remaja menjadi lebih kreatif asalkan bahasa tersebut digunakan dalam lingkungan dan kondisi non-formal. Kalangan remaja merupakan salah satu biang dari lahirnya akronim karena kalangan remaja saat ini banyak sekali menggunakan kata yang diperpendek dan mereka menganggap dengan hal ini menjadi keakraban tersendiri dan mereka merasa tidak canggung. Contoh dari bahasa gaul yang sering kita dengar dan termasuk akronim yaitu pelakor atau perebut laki orang, caper, cari perhatian, Sherlock, lokasi, gercep, gerak cepat, dan lain-lain.
Pengambilan suku kata tidak hanya pada awal suku kata, melainkan juga terdapat yang di tengah atau di akhir. Penutur dari bahasa gaul paling banyak di kalangan remaja, tetapi tidak memungkiri orang tua atau anak-anak juga menggunakan bahasa gaul. Tapi jarang dijumpai. Banyak sekali bahasa gaul yang digunakan pada kalangan remaja. Contohnya lainnya, kemoy, kemas, AFK, away from keyboards, dan bun, bunda, sabi, bisa. Banyak bahasa gaul yang lainnya digunakan oleh kalangan remaja. Demikian, terima kasih.